Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Sabat tanggal 28 Maret, pelajaran pertama, judulnya Cek Realitas. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Pelajaran baru di triwulan kedua dengan judul besar Bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Pelajaran ini ditulis oleh Nina Etchison yang melayani sebagai manajer kurikulum dan editor senior untuk kurikulum sekolah Sabat Alive in Jesus di General Conference. Nina hidup untuk menginspirasi dan memperlengkapi orang lain agar mengenal Tuhan secara mendalam dan pribadi melalui firman-Nya yang diilhami. Nina menikah dengan Matt dan mereka dikaruniai 3 anak yang saat ini dalam usia remaja. Ayat hafalan Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Bagaimana kita menggambarkan hubungan kita dengan Allah saat ini? Apakah hubungan itu hidup dan kuat? Apakah kita meluangkan waktu untuk berinvestasi dalam hubungan ini, mencari firman-Nya yang diinspirasikan, dan berbicara kepada Allah sebagai seorang sahabat? Jika ya, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk berbicara kepada Allah? Selain itu, apakah kita terdorong untuk membagikan kepada orang lain tentang hubungan kita dengan Allah karena itu adalah hubungan yang paling indah dalam hidup kita? Atau sebaliknya, apakah hubungan kita dengan Allah telah melemah seiring waktu? Hubungan itu masih ada. Ya, dan kita sesekali menyapa Allah. Tetapi sejujurnya, hubungan itu tidak lagi sekuat dulu. Atau mungkin kita sedang berada di tengah-tengah seperti yang Alkitab sebut sebagai suam-suam kuku, yang ditulis dalam Wahyu 3 ayat 16. Pernahkah kita bertanya-tanya, apakah para malaikat heran mengapa kita tidak hidup dalam kekaguman kepada Juru Selamat dan Penebus kita, dengan hati yang berharap dan pikiran yang rindu untuk semakin dekat kepada Allah setiap hari? Karena sesungguhnya hubungan dengan Allah mengubah segalanya baik di dunia ini maupun untuk kekekalan. Pekan ini, mari kita renungkan kondisi hubungan kita dengan Allah saat ini dan apa nasihat Alkitab bagi kita. Sungguh, kita tidak bisa bergerak dari tempat kita sekarang ke tempat yang lebih baik sebelum kita melakukan cek realitas yang jujur terhadap diri kita sendiri dan mendengarkan solusi yang Yesus tawarkan. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari Our High Calling, halaman 305. Dalam pelayanan kepada Tuhan, tidak ada jalan tengah. Jangan ada yang berharap untuk berkompromi dengan dunia, namun tetap menikmati berkat Tuhan. Hendaklah umat Tuhan keluar dari dunia ini dan memisahkan diri. Marilah kita lebih sungguh-sungguh berusaha untuk mengetahui dan melakukan kehendak Bapa kita di surga. Hendaklah terang kebenaran yang telah bersinar atas kita
diterima sedemikian rupa, sehingga sinarnya yang terang dapat terpancar dari kita ke dunia. Biarlah orang-orang yang tidak percaya melihat bahwa iman yang kita pegang menjadikan kita pria dan wanita yang lebih baik, bahwa itu adalah kenyataan yang hidup, menguduskan karakter, mengubah hidup. Biarlah percakapan kita berfokus pada hal-hal surgawi. Marilah kita mengelilingi diri kita dengan suasana keceriaan Kristen. Marilah kita menunjukkan bahwa agama kita dapat bertahan dalam ujian cobaan. Marilah kita dengan kebaikan, kesabaran, dan kasih, kita membuktikan kepada dunia kekuatan iman kita. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.